Subianto, dan juga dari IMI, Bapak Mansur dan Ananda Prakola dari IMI menyampaikan agenda kegiatan Formula E yang tadi saya sampaikan adalah ini kegiatan biasa seperti umum, yaitu business to business. Arahan Presiden, acara ini adalah B2B, sama sekali tidak memakai sekali lagi APBN maupun APBD. Kemudian sebagai Ketua Umum ini, saya juga sepakat dengan Pak Gubernur, ini kita start dari buku baru. Buku yang kemarin sudah selesai, sudah diaudit dan sudah disampaikan kepada para pihak. Nah, ini adalah start from zero, sehingga nanti buku baru ini tidak boleh ada celah hukum sedikit pun yang bisa menimbulkan persoalan. 2024 kita kemungkinan besar, tadi sudah bicara dengan Alberto maupun Bapak Gubernur, kita tidak lagi di sirkuit Ancol, tapi kita street sirkuit dalam kota. Nah, ini lebih menarik. Dan nanti kalau negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai tahun 2030. Tapi itu nanti kita bicara sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontrak. Ketua Komisi BDPR DKI Jakarta Ismail mempertanyakan soal rencana pemindahan sirkuit Formula E dari Jakarta International Epic Circuit Ancol ke Jalan Medan Merdeka pada tahun 2024 mendatang. Ia meminta PT Jakarta Propertindo memberikan penjelasan rinci soal itu. Ismail menjelaskan, pada tahun 2020 lalu, ajang balap mobil listrik internasional itu awalnya memang ingin digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, termasuk Jalan Merdeka Selatan. Namun, pemerintah melarang dan akhirnya dipindah ke Ancol. Karena ketika kemarin ditetapkan di Ancol, rencana awalnya bukan di sana, ada di Monas. Ada penolakan dengan berbagai alasan, karena ini jalan yang bukan untuk trek balapan, nanti mengganggu. Jika ada rencana pemindahan sirkuit kembali ke Jalan Medan Merdeka, Ismail meyakini akan muncul polemik seperti tahun 2020 lalu. Padahal saat itu pihak panitia pelaksana dan Jakpro sudah menyampaikan berbagai upaya mengatasi persoalan teknisnya. Kemudian, ketika sekarang balik lagi ke arah sana, harus ada pertanggungjawaban terhadap argumentasi dulu yang melarang seperti ketika di Monas. Ia sendiri tidak ingin menyatakan sikap menolak atau menerima rencana tersebut. Pihak Jakpro dan panitia harus bisa menjelaskan secara rinci upaya untuk meredam berbagai konsekuensi yang harus dihadapinya nanti. Arahan Presiden, acara ini adalah B2B, sama sekali tidak memakai sekali lagi APBN maupun APBD. Kemudian sebagai Ketua Umum ini, saya juga sepakat dengan Pak Gubernur, ini kita start dari buku baru. Buku yang kemarin sudah selesai, sudah diaudit dan sudah disampaikan kepada para pihak. Nah, ini adalah start from zero, sehingga nanti buku baru ini tidak boleh ada celah hukum sedikit pun yang bisa menimbulkan persoalan. 2024 kita kemungkinan besar, tadi sudah bicara dengan Alberto maupun Bapak Gubernur, kita tidak lagi di sirkuit Ancol, tapi kita street sirkuit dalam kota. Nah, ini lebih menarik. Dan nanti kalau negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai tahun 2030. Tapi itu nanti kita bicara sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontrak. Apalagi pada tahun 2020 lalu, para pembalap memuji Jakarta International Epic Circuit di Ancol. Salah satunya, pembalap Avalanche Andretti, Oliver Askew, menjadi salah satu pembalap Formula E yang memuji sirkuit JIC Ancol. Pujian diungkap Askew melalui Instastory sang pembalap. Itu sangat indah, tulis Askew. Askew merespon postingan akun Instagram resmi Formula E yang mengunggah foto udara sirkuit JIC Ancol. Dalam foto tersebut juga tampak Jakarta International Stadium. Postingan itu juga mendapat respon dari sejumlah pembalap Formula E lainnya. Pembalap Porsche André Lotterer mengaku tidak sabar untuk mencoba sirkuit Formula E Jakarta. Sedangkan pembalap Nissan Adams Maximilian Gunther memberi emoji menyukai sirkuit JIC Ancol. Well, we've done the track walk. We've been preparing on the simulator a lot, and I think our main concern is the temperature. And to adapt very quickly to this track. It's a very technical track, very hard, will be very hard on the car, very hard on the tires, so we'll make sure that we try our best. Made a family in the Netherlands, and then when things settled down, he missed his home country too much, so he moved back to Indonesia, to Malang.
And yeah, unfortunately, I don't have any time to really see anyone here because I'm coming in late and I'm leaving straight after the race. But hopefully, during a later point during this year, I can come back. Secara elektronik, kebetulan Formula E ini tahun ini memakai power 250 kW, dan kalau dia masuk ke DX mode, dia akan mendapat 25 kW lebih. Ya. Sehingga akan terjadi overtaking. Tetapi overtaking ini tidak mudah. Kan kita tahu bahwa di sirkuit konvensional, overtaking tidak bisa terjadi kalau mobil di depannya itu tetap di racing lane yang benar. Nah, disinilah kehandalan sirkuit Formula E yang di Ancol ini, karena bebas dibikin, beda dengan sirkuit yang lain, dengan sedikit energi yang lebih dari musuhnya, tetapi bentuk sirkuit memungkinkan dia akan ada overtaking. Nah, maka event ini akan menarik sekali di Ancol ya. ini. Mungkin akan menjadi awal dari bentuk-bentuk sirkuit Formula E yang lain. Sebelumnya, pembalap Formula E asal Brazil, Sergio Sete Camara, ingin segera balapan di Jakarta E-Prix yang berlangsung di Ancol. Camara menampilkan keinginan segera berlomba di Jakarta melalui unggahan akun Instagram Sergio Sete Camara. 1 pekan menuju Jakarta E-Prix, tidak sabar ke lintasan baru, tulis Camara. Sementara dalam tampilan visual, Camara menampilkan foto diri yang dipadukan dengan mobil Penske EV5 miliknya dengan latar belakang pemandangan gedung-gedung Jakarta. Unggahan Camara tersebut mendapatkan banyak komentar. Beberapa netizen asal Indonesia turut membalas komentar Camara tentang ketidaksabaran balapan di Ancol. Camara merupakan pembalap Formula E yang membela tim Dragon Penske Autosport bersama dengan mantan pembalap F1 Antonio Giovinazzi. Jakarta E-Prix atau Formula E di Jakarta yang berlangsung minggu depan merupakan seri ke-9 dalam kalender balapan tahun ini. Arab Saudi, Meksiko, Italia, Monaco, dan Jakarta menjadi tuan rumah dalam 8 seri sebelumnya. Indonesia hanya akan menggelar 1 seri pada ajang balap Formula E tahun ini, sama seperti Meksiko dan Monaco. Stoffel Vandoorne menjadi pembalap pemimpin klasemen sementara dengan 111 poin. Vandoorne unggul 12 poin atas Eduardo Mortara. Sementara di kategori tim Mercedes EQ Formula E berada di urutan teratas dengan 173 poin. Mercedes unggul 25 poin dari Rocket Venturi Racing dan 35 poin dari DS Techeetah. Bukan hanya pembalap Formula E yang tidak sabar datang ke sirkuit Ancol, banyak masyarakat dan juga pengamat memuji persiapan sirkuit Ancol.